Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita kali ini yaitu tentang input dan output digital pada AVR, pastinya pada AVR. Oke, langsung saja di pendahuluan input output digital AVR. Oke, ini gambar tampilan dari datasheet untuk ATmega 16. Jadi ini bisa diaplikasikan juga di ATmega 16 atau ATmega 8535 atau ATmega 32. Ini persis antara ketiga ATmega tersebut. Seperti halnya yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, masalah I/O-nya ATmega 16. Nah, kita ke pendahuluan dulu. Pendahuluan dari input output digital AVR. Boleh ATmega 16, ini ya kalau berdasarkan gambar boleh ATmega 16, ATmega 32 atau ATmega 8535. Setiap port pada microcontroller AVR dapat dibaca dan ditulis. Ini kata kuncinya. Dia dapat dibaca dan ditulis atau di sini disingkat RW dalam bahasa Inggris ya. Ini read, dibaca nilainya, dan write, ditulis. Dia bisa ditulis nilai, kita bisa menyeting nilai. Di samping kita bisa membaca, kita juga bisa menyeting nilainya. Kita lanjutkan, sebuah port pada microcontroller 8 bit. Yang kita bahas ini 8 bit ya. Microcontroller 8 bit ATmega 16. Umumnya dia memiliki atau mempunyai 8 I/O. 8 I/O atau 8 pin. Pin input output. Di mana tiap I/O atau pin diberi nama port X titik nomor urut pin. Nah, nanti ada contohnya ya. Ini contoh format penulisan saja, salah satu contoh format penulisan. Port X titik nomor urut pin. Nah, X ini menunjukkan apa? Contoh di sini pada ATmega 16 dia mempunyai 4 port, yaitu ada port A, port B, port C, dan port D. Nah, X ini menunjukkan dia port A, port B, port C, atau port D. Nah, di sini ada penulisannya ya, PA0 sampai PA7, begitu juga PC0 sampai PC7, PD0 sampai PD7 di sini ya. Begitu juga PB0 sampai PB7. Jadi seperti itu. Nah, X ini menunjukkan dia port yang apa? Port yang A, B, C, atau D. Seperti itu, X. Nah, dan nomor urut ini mesti angka. Kalau nomor urut di sini mesti angka. Nah, contoh di sini ya, pada port A yang kita ambil nanti contohnya port A ya, salah satu saja ya. Jadi tidak semua. Tidak semua kita contohkan port A sampai port D, tidak. Nah, yang kita ambil contoh di sini adalah port A untuk di register-register selanjutnya kita ambil contoh port A saja biar nggak terlalu panjang. Untuk port yang lain sama saja nanti. Cara pengaksesannya sama saja. Pada port A mempunyai 8 input output. Nah, mulai PA0 sampai PA7. Atau pin atau pin I/O di sini yaitu port A titik 0. Nah, implikasi atau contoh dari format penulisan ini itu ada di sini. Dia ada di sini. Ya, port A titik 0. Port A titik 0. Cara penulisannya seperti itu. Contoh cara penulisannya seperti itu. Port A, X-nya itu kita ganti A, dan nomor urutnya 0, berarti yang ke 0. Atau di dalam datasheetnya dia disingkat PA0, gini aja. PA0. Tidak ditulis lengkap port A titik 0, tidak. Tetapi disingkat PA0, berarti dia port A0. Ini yang kita bahas yang digital dulu ya, I/O-nya yang digital dulu. Nah, yang di dalam kurung ini tidak kita bahas dulu. Nanti ada pembahasan khususnya. Seperti ADC ini ada pembahasan khususnya nanti.
Yang kita bahas yang digital dulu, yang tidak ada dalam kurung ini, yang di luar dalam kurung ini ya. Jadi contoh lagi port A titik 1 berarti dia port A yang ke 1. Nah, jadi kalau kita lihat di datasheetnya berdasarkan datasheet dia penulisannya disingkat jadi PA1 seperti itu. Begitu juga yang lainnya port A.2 sampai port A.7. Nah, begitu juga port-port yang lain ya. Contohnya port D umpamanya, port D.2. Jadi kalau penulisannya PD2 berarti port D.2 atau port D2 gitu aja. Nggak usah kita sebut titiknya, nggak ada masalah. Setiap port, nah ini lagi yang sangat penting, setiap port pada microcontroller AVR mempunyai 3 register. Nah, jadi tadi kan ada port A sampai port D ya, dan setiap port itu memiliki 8 I/O. Jadi tiap-tiap port di sini, mulai port A sampai port D, dia memiliki 8 I/O untuk ATmega 16. Mungkin untuk seri-seri yang lebih tinggi, ATmega yang lebih tinggi itu mungkin lebih dari port D, mungkin bisa sampai port F. Yang kita bahas ini sampai port D saja. Nah, setiap port, entah itu port A, port B, port C, atau port D, dia memiliki 3 register. Yaitu dia namanya DDR-X, perlu diingat X ini adalah nama ABCD tadi. Bisa kita ganti ABCD tergantung yang mau kita pakai yang mana. Dan dia port X dan pin X. Seperti itu. Kalau kita lihat di gambarnya, setiap port memiliki 3 register, yaitu DDR-X, di mana DDR-X ini for setting the direction, untuk mengatur arahnya. Misalnya dia sebagai input atau output. Nah, kalau sebagai input berarti kan dia masuk gitu ya, arahnya masuk, kita analogikan seperti itu. Kalau dia sebagai output berarti dia keluar. Makanya dia dinamakan direction. Data Direction Register DDR. Data Direction Register. Nanti ada pembahasannya lebih lanjut. Tidak di sini. Ini cuma sekilas saja. Dan setiap port juga memiliki register yang namanya pin. Pin X ini bisa kita ganti ABCD ya tadi ya, tergantung yang mau kita pakai yang mana. Gunanya untuk apa register ini? Secara singkat, dia gunanya untuk membaca the data available in port. Untuk membaca data yang tersedia pada port. Atau untuk membaca nilai yang ada pada port atau pin I/O. Pin I/O. Jadi seperti itu. Untuk membaca, oh sekarang nilainya high atau low, seperti itu. Nah, beda dengan DDR. Kalau DDR dia menentukan dia pin ini sebagai input atau sebagai output. Kalau register pin ini, kalau DDR seperti itu tadi ya, menentukan dia sebagai input atau output, sebagai masukan atau keluaran. Nah, untuk pin ini dia membaca nilainya. Nilainya ini high atau low. Seperti itu. Dan ada register yang namanya port. Persis dengan nama yang di atas ini. Port X. Nah, X ini saya ingatkan lagi bisa kita ganti ABCD. Kalau sampai F ya kakinya ya sampai F nanti. Kebetulan ATmega 16 cuma sampai D. For setting output value of port. Nah, for setting output value of port. Untuk men-setting nilai outputnya. Jadi mau kita setting 1 high atau mau kita setting low. Itu kita gunakan register yang namanya port. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama akan kita bahas register yang namanya DDR dulu. Nah, ini yang pertama kita bahas DDR. DDR itu singkatannya apa sih? Yaitu Data Direction Register. Register arah datanya. Atau untuk menentukan dia sebagai input atau output gitu aja.
Nah, DDRX merupakan register 8 bit yang mengatur arah. Nah, mengatur arah. Dia arah dari port microcontroller. Apakah port tersebut atau port microcontroller tersebut digunakan sebagai input atau output. Kalau input jadi arahnya masuk, kalau output jadi arahnya keluar. Seperti itu analoginya, gampangannya seperti itu. Nah, untuk yang kita contohkan di sini itu DDRA. Untuk DDR yang lain itu sama persis. Tinggal mengubah A menjadi B atau C atau D gitu aja. Oke, langsung saja. Jika ditulis 1, nah, jika nilai DDR-nya kita tulis 1 atau high, maka port X atau port tersebut, contohnya di sini port A ya, kita anggap ini sekarang kita kasih contoh DDR-nya DDR-A. Berarti maka port A tersebut akan menjadi keluaran atau output. Nah, jika di setting 1, maka dia sebagai output gitu. Jika sebaliknya kita setting 0, logic 0 atau low, maka port A tersebut akan menjadi input. Nah, ini berlaku juga untuk port-port yang lain, sama saja. Ini cuma contohnya port A. Nah, ini contoh ya, contoh. Jika 4 bit lower pada port A digunakan sebagai input, nah, jadi bit 4 bit yang rendah, yang pertama, yang sebelah kanan, kalau kita penulisannya sebelah kanan, itu kita gunakan sebagai input. Ini kita kasih contoh dia sebagai input. Dan 4 bit upper dan 4 bit yang atas, yaitu bit yang ke 4, 5, 6, 7 ya. Kalau yang lower ini berarti bit mulai bit yang ke 0, 1, 2, 3. Bit ke 0, 1, 2, 3. Kalau 4 bit upper, 4 bit yang atas yaitu mulai bit ke-4, bit ke-4, 5, 6, 7. Dia digunakan sebagai output, maka nilai susunan dari register DDRA yaitu, ini contoh ya, contoh yang pertama saja, yaitu DDRA sesuai dengan penulisan bahasa C ya, DDRA sama dengan 0B. Nah, 0B ini menunjukkan bahwasannya format ini yang kita gunakan ini adalah formatnya biner. Nah, ini sebagai penanda ya, penanda atau penunjuk bahwasannya format yang kita gunakan ini biner. Makanya dia ditulis 1111 0, 0, 0, 0. Nah, ini bit yang ke-0 sampai di sini yang bit yang ke-7. Sesuai dengan yang ada di sini tadi, 4 bit lower, 4 bit yang rendah, mulai 0 sampai 3, 0, 1, 2, 3. Nah, ini 3. 0, 1, 2, 3, dia sebagai input. Nah, kalau input perlu diingat berarti kita setting 0 bitnya. Dan 4 bit upper dia sebagai output. Nah, kita setting 1. Jadi bit yang ke-4, 5, 6, 7 dia sebagai output. Makanya kita setting 1 di sini. Nah, ini jangan lupa titik komanya karena dalam bahasa C ya. Jadi seperti itu. Nah, ini contoh untuk menyeting port A, di mana 4 bit yang rendah itu kita setting sebagai input, dan 4 bit yang tinggi, yang ini kita setting sebagai output atau keluaran. Nah, ini format biner, format penulisan biner. Atau boleh juga DDRA sama dengan 0x. Nah, 0x ini menunjukkan formatnya adalah heksadesimal. F0. Nah, kalau kita ganti ke heksa kan 111 ini jadi F, 000 tetap 0. Nah, ini boleh kita tulis huruf kecil 0x, boleh juga huruf besar F
0. F-nya ini, F-nya boleh huruf besar. Oke, sebelum kita lanjutkan, untuk penamaannya ya, penamaannya di sini ada DDA7, DDA6. Ini cuma penamaan register DDR pada port A saja ya. DDA7, DDA6, DDA5, ini penamaannya saja namanya. Nah, saya ingatkan lagi di sini ada read write. Nah, dia bisa di RW atau bisa dibaca dan ditulis. Ini berlaku untuk semua I/O pada port A, port B, port C, dan port D. Dia bisa dibaca dan ditulis. Tandanya di sini RW, 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 RW. Nah, ini 0, 1, 2 sampai 7 ini bit yang ke ya, bit yang ke. Nah, ini yang paling kiri bit yang ke-7 dan yang paling kanan bit yang ke-0. Initial value dia menunjukkan nilai awalnya. Semuanya bernilai default atau bernilai awal dia 0. Kalau nggak kita setting ya semuanya akan kembali ke nilai awal yaitu 0. Semuanya disetting sesuai dengan nilai awalnya 0. Begitu juga yang DDR-B, DDR-C, dan DDR-D untuk port-port yang lain itu semua initial value-nya atau nilai awalnya itu semuanya 0. Kalau nggak kita setting ya tetap 0. Seperti itu. Oke. Selanjutnya ini masih kita bahas yang DDR ya. Jika ingin men-setting hanya pin tertentu dari suatu port, misalnya port A yang kelima saja, port A yang kelima saja, yang ingin di-set menjadi output atau memberikan nilai 1 ya. Kalau kita menyetingnya sebagai output, maka kita kasih nilai logic 1 atau high. Maka dapat dilakukan perintah shift seperti berikut. Kita gunakan shift. Nah, shift perintah geser atau shift ini sudah kita bahas pada beberapa video sebelumnya sebagai basic bahasa C pada microcontroller AVR. Contoh di sini penulisannya yaitu jika kita ingin men-setting port A yang kelima saja atau port A.5 saja, maka kita tulis DDR-A OR sama dengan ini dalam kurung ya 1 geser ke kiri 5 kali. Jadi kita OR-kan dengan ini ya, nilai 1 kita geser ke kiri 5 kali. Untuk penjelasan lebih lanjutnya ada di sini. Perintah di atas adalah nilai DDR-A di-OR-kan dengan nilai 1. Jadi nilai 1 itu berasal dari sini. Nilai 1 berasal dari sini. Nah, kalau kita tulis biner jadi seperti ini kan ya nilai 1 ya. 0, 0, 0, 0. Kita pisah 44, 0, 0, 0, 1. Ini nilai 1. Nilai satunya. Nah, nilai 1 ini kita geser 5 kali ke kiri. Nah, ini kan tandanya kan ke kiri kan ya. Ke kiri, arahnya ke kiri. Kita geser ke kiri. Kalau kita geser nilai 1 tersebut ke kiri 5 kali, maka akan menjadi 0010 0000. Anda buktikan sendiri dari nilai yang ini, nilai 1. Jadi DDR-A kita OR-kan dengan nilai 1 yang digeser ke kiri sebanyak 5 kali. Menjadi seperti ini. Ya, aslinya satunya di sini kita geser 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi di sini. Ya, kita geser ke kiri. Dan hasilnya disimpan pada register DDR-A. Seperti itu. Nah, bisa kita tulis seperti ini. Nah, ini caranya. Ini salah satu. Ini cara yang pertama ya. Cara yang pertama untuk men-setting salah satu pin saja. Salah satu pin saja yaitu lebih tepatnya port A yang kelima sebagai output. Itu.
Nah, terus untuk menyederhanakan perintah, dalam header avr.io.h ini sudah ada fasilitas ya. Ini cara yang kedua ya. Kita sudah dikasih fasilitas dalam header avr.io.h terdapat makro underscore bvx. BV itu bit value X yang sama dengan perintah satu geser kiri X. Nah, jadi BVX ini sama dengan satu geser kiri X perintahnya. Jadi sudah dibuatkan makro pada header avr.io.h yang namanya BVX atau bit value X. Bit value, nilai bit value. Sehingga perintah di atas dapat disederhanakan dengan perintah di bawah ini. Nah, jadi ini cara yang kedua untuk men-setting pin tertentu dari suatu port sebagai output. Jadi kita ingin menyeting pin tertentu, dalam hal ini port A yang kelima, pin yang kelima sebagai output. Bisa kita tulis DDRA OR sama dengan, untuk OR sama dengannya ini masih tetap, yang berbeda cuma di sini saja, underscore BV5. Kalau di sini 1 geser kiri 5. Keduanya ini sama. Ini cara yang pertama, ini cara yang kedua. Boleh Anda pakai yang atas, boleh Anda pakai yang bawah. Bebas, silahkan. Ini sudah ada fasilitas dari header io.h. BV kita underscore, kita pakai underscore BV, bit value 5. Seperti itu. Oke, selanjutnya masih di DDR ya. Tadi kita sudah men-setting pin tertentu dari suatu port, dalam hal ini pin yang kelima, nomor urut kelima sebagai output. Nah, bagaimana jika kita ingin men-setting pin tertentu, dalam hal ini ya pin port A yang kelima ya, port A yang kelima, masih port A yang kelima sebagai input. Nah, ini masih di DDR kita ya, masih belum berubah registernya, masih sama. Jika ingin men-setting nilai 0 atau low pada pin tertentu, dalam hal ini port A yang kelima ya, maka dapat digunakan teknik shift seperti berikut. Nah, bisa kita gunakan shift seperti ini. DDRA N sama dengan, nah ini perlu diperhatikan, jangan sampai ketinggalan. Ini not negasi ya, not 1 geser kiri 5 kali. 1 geser kiri 5 kali. DDRA N sama dengan not 1 geser kiri 5 kali. Kalau tadi kan OR sama dengan 1 geser kiri 5 kali gitu aja. Kalau sekarang N sama dengan not 1 geser kiri 5 kali. Nah, artinya adalah nilai DDRA akan di-N-kan dengan nilai ini. Nah, ini kan karena di not kan, berarti dinegasikan kan ya. Dinegasikan, maka menjadi 1101 111. Didapat dengan menggeser nilai 1 ke kiri 5 kali, kemudian menginverskannya. Not ini inverse atau inverse. Jadi seperti itu. Nilai 1 digeser ke kiri 5 kali tadi sudah kita bahas ya. Secara teknis seperti ini, yaitu nilai 1, awalnya kan ini nilai 1, kalau kita tulis jadi seperti ini, 0000001. Terus nilai 1 ini kita geser ke kiri 5 kali. PA5 ini berarti kita geser 5 kali. Geser 5 kali. Jadi kita geser 5 kali menjadi seperti ini ya. Ini kita geser 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Jadinya di sini kalau kita tulis ulang seperti ini.
Oke, selanjutnya nilai ini kita inversekan atau kita notkan. Nah, kita inverse dengan ini. Maka akan menjadi seperti ini. Jadi 111, 1011 sama dengan ini. Ya, jadi prosesnya seperti itu kalau kita pengen detail, tahu detailnya. Oke, ini cara pertama untuk men-setting suatu pin tertentu dari port A ya, port A yang kelima, dalam hal ini port A yang kelima menjadi input atau sebagai input. Terus cara yang kedua juga sama persis dengan yang sebelumnya, kita memanfaatkan header AVR IO.H yang memiliki makro BVX ini. Untuk penulisannya sama dengan yang di atas di sini ya. Ini versi yang kedua. DDRA N sama dengan not. Ini jangan dihilangkan. Ini juga sama kan ya, N sama dengan not. Ini boleh kita kasih spasi ya, DDRA spasi N sama dengan not underscore BV5. Sudah. Jadi seperti itu ya. Kalau kita ingin men-setting sebagai input, caranya boleh seperti ini atau seperti ini. Anda bebas menggunakan yang mana. Kalau lebih sederhana yang menggunakan BV, silakan digunakan BV. Atau menurut Anda lebih sederhana yang atas ini, silakan menggunakan yang atas. Bebas, seperti itu. Nah, jadi jangan kaget nanti umpamanya ada dua versi penulisan. Seperti itu. Oke, selanjutnya akan kita bahas register port dan register pin pada video selanjutnya. Terima kasih.